Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi merupakan bagian yang sangat penting dalam menyampaikan informasi, membangun kerjasama, serta menjalin hubungan dengan orang lain. Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai alat komunikasi modern telah mempermudah manusia dalam bertukar informasi. Namun, jauh sebelum hadirnya teknologi komunikasi, manusia telah menggunakan berbagai cara sederhana untuk berkomunikasi. Dalam kegiatan pramuka, salah satunya adalah Morse dan semapur. Morse merupakan sistem komunikasi yang menggunakan kombinasi titik dan garis sebagai kode pesan, sedangkan semapur menggunakan dua bendera untuk menyampaikan informasi secara visual. Selain digunakan sebagai sarana komunikasi, kedua keterampilan ini juga mampu melatih ketelitian, konsentrasi, kerjasama, serta kedisiplinan. Oleh karena itu, pada video kali ini kita akan mempelajari pengertian, fungsi, cara penggunaan, serta praktik langsung Morse dan semapur dalam kegiatan pramuka. Selamat menyaksikan! Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran Pramuka. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu materi komunikasi yang dipelajarkan dalam kegiatan pramuka, yaitu Morse dan semapur. Kedua materi ini merupakan keterampilan komunikasi yang penting karena dapat digunakan untuk menyampaikan suatu pesan tanpa menggunakan alat komunikasi modern. Nah, selain mempelajari teori, kita juga akan mengetahui cara penggunaan serta praktik secara langsung. Oleh karena itu, simak videonya sampai selesai ya, agar kalian dapat memahami Morse dan semapur dengan lebih mudah. Dalam kegiatan pramuka, setiap pembelajaran memiliki tujuan yang ingin dicapai. Begitu pula pada materi Morse dan semapur yang akan kita pelajari kali ini. Adapun tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian dan fungsi Morse serta semapur. Yang kedua, mengidentifikasi huruf dan kode dalam Morse maupun semapur. Yang ketiga, menjelaskan cara penggunaan Morse dan semapur. Yang keempat, menganalisis manfaat penggunaan Morse dan semapur, serta pentingnya keterampilan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, mempraktikkan pengiriman pesan sederhana menggunakan Morse dan semapur. Sebelum kita mempelajari kode Morse, terlebih dahulu mari kita pahami apa yang dimaksud dengan Morse. Morse merupakan sistem komunikasi yang menggabungkan antara titik dan juga garis untuk membentuk suatu huruf, angka, maupun simbol tertentu. Sistem ini dikembangkan oleh Samuel Morse dan juga Albert Veil pada abad ke-19. Pada awalnya, sistem ini digunakan untuk mengirimkan komunikasi melalui jaringan telegraf, yang dimana jaringan telegraf tersebut merupakan salah satu sistem komunikasi yang paling maju pada saat itu. Nah, dengan adanya kode Morse ini, pesan yang biasanya dikirimkan melalui surat akan dapat disampaikan dengan lebih cepat menggunakan kode Morse ini. Seiring berjalannya waktu, sistem Morse ini tidak hanya digunakan sebagai penyampaian pesan melalui telegraf, tapi juga dapat digunakan dalam bidang pelayaran, militer, seperti saat Perang Dunia Kedua dan juga kegiatan pramuka seperti yang saat ini sedang saya sampaikan. Nah, di dalam kegiatan pramuka, kode Morse ini digunakan sebagai salah satu sistem komunikasi yang dapat melatih keterampilan, ketelitian, dan juga bekerja sama antar siswa. Hingga saat ini, kode Morse masih menjadi salah satu materi yang paling penting dalam kegiatan kepramukaan. Dikarenakan materi ini dapat mengajarkan siswa dalam menyampaikan informasi secara sistematis dan juga tepat. Setelah mengetahui pengertian kode Morse, selanjutnya kita akan mempelajari huruf-huruf dalam kode Morse. Kode Morse terdiri dari huruf A sampai Z yang masing-masing dibentuk dengan kombinasi antara titik dan garis. Nah, pada layar dapat dilihat tabel huruf Morse yang menunjukkan kode untuk setiap huruf. Meskipun terlihat banyak, sebenarnya kode Morse memiliki pola yang cukup teratur. Sebagai contoh, huruf A ditulis dengan satu titik dan satu garis. Huruf B ditulis dengan satu garis dan diikuti 3 titik. Huruf C ditulis dengan pola garis, titik, garis, titik.
Nah, sedangkan huruf E, dia adalah huruf yang paling sederhana karena hanya terdiri dari satu titik. Untuk mempelajari kode Morse, sebenarnya kita tidak perlu langsung menghafal seluruh huruf sekaligus. Kita dapat belajar secara bertahap dan memahami pembentukannya terlebih dahulu. Salah satu kode yang paling terkenal adalah kode SOS yang ditulis dengan 3 titik, 3 garis, dan 3 titik. Nah, kode ini digunakan sebagai sinyal darurat internasional untuk meminta pertolongan. Tahukah kalian, dalam pembelajaran Morse terdapat salah satu kode yang sangat terkenal. Kode tersebut adalah kode SOS. Nah, teman-teman, SOS merupakan kode darurat internasional yang digunakan oleh seseorang ketika memerlukan pertolongan atau berada dalam kondisi yang berbahaya. Jadi, dalam pembelajaran Morse, SOS memiliki pola yang sederhana, teratur, dan mudah diingat. Adapun kode dari SOS yaitu 3 titik, 3 garis, dan 3 titik. Untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat melihat kode SOS pada gambar di bawah ini. Nah, selain dalam kegiatan pramuka, kode SOS merupakan kode yang penting dipelajari dalam keadaan atau komunikasi darurat lainnya, seperti dalam keadaan tersesat, mengalami kecelakaan, ataupun dalam kondisi berbahaya lainnya. Oleh karena itu, kode SOS penting dipelajari oleh anggota pramuka siaga maupun anggota pramuka penggala agar menambah pengetahuan, keterampilan, serta kesiapsiagaan dalam keadaan darurat. Setelah mempelajari huruf dan angka Morse, sekarang kita akan membahas cara penggunaan Morse. Jadi, Morse memiliki berbagai macam media, salah satunya yang paling sering digunakan dalam kegiatan pramuka yaitu peluit. Eits, tidak hanya peluit saja yang digunakan dalam media Morse, ada juga cahaya seperti senter dan juga ketukan. Dalam penggunaan Morse, titik biasanya ditandai dengan bunyi pendek seperti, sedangkan garis biasanya ditandai dengan bunyi yang lebih panjang seperti. Nah, saya tegaskan sekali lagi bahwa titik ditandai dengan bunyi pendek seperti, sedangkan garis biasanya ditandai dengan bunyi yang lebih panjang seperti. Nah, jadi teman-teman, itulah tadi cara penggunaan Morse. Jadi, apa sih sebenarnya tujuan kita mempelajari Morse? Jadi, tujuan kita mempelajari Morse adalah mempermudah kita dalam melakukan komunikasi, latihan sandi, dan juga simulasi komunikasi darurat. Nah, setelah kalian memahami bagaimana cara menggunakan Morse, sekarang yuk kita cari tahu apa sih manfaat dan kegunaan Morse itu sendiri. Nah, dalam kegiatan pramuka dan dalam kehidupan sehari-hari, Morse ini memiliki banyak sekali manfaat dan kegunaan. Seperti yang pertama itu melatih ketelitian dan juga konsentrasi. Seperti yang kita tahu, Morse ini terdiri atas titik dan juga garis. Nah, jadi ketika kita melakukan Morse, kita itu harus benar-benar memperhatikan, baik itu mendengarkan atau melihat ketukan dari titik dan garis. Nah, kenapa? Karena ketika kita lengah sedikit saja, maka kita tidak bisa memahami apa isi dari pesan yang ingin disampaikan. Lalu yang kedua yaitu melatih daya ingat kita. Nah, jadi Morse ini seperti senam otak nih bagi kita karena Morse memiliki banyak sekali pola-pola untuk hurufnya. Jadi di sini secara tidak langsung akan melatih daya ingat kita ketika kita akan menghafal kode-kode tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu melatih kerjasama dan juga komunikasi antar anggota. Nah, dalam kegiatan pramuka kita itu banyak sekali melakukan kegiatan seperti penjelajahan. Nah, dalam penjelajahan ini seringkali kita itu akan diberikan misi-misi rahasia. Nah, misi rahasia tersebut seringkali disampaikan melalui kode Morse. Nah, disinilah kita perlu adanya kerjasama sehingga komunikasi dapat terjalan dengan baik. Nah, manfaat dan kegunaan yang terakhir yang tidak kalah penting yaitu dapat kita gunakan dalam situasi darurat. Bayangkan kalian sedang terjebak di sebuah hutan.
dan HP kalian mati. Nah, disinilah kita bisa menggunakan kode Morse yang paling sederhana yaitu SOS. Baik melalui cahaya senter, bunyi peluit ataupun ketukan-ketukan untuk mengirimkan sinyal bantuan ataupun memberitahukan bahwa kalian sedang berada dalam kondisi darurat. Nah, oleh karena itu di sini kita mengetahui bahwa pembelajaran terkait Morse ini sangatlah penting karena sangat bermanfaat dan berguna bagi kehidupan kita sehari-hari dan juga dalam kegiatan pramuka. Selanjutnya, kita akan memperlihatkan contoh penyampaian kode Morse dari huruf A hingga Z menggunakan media peluit. Dengarkan dengan teliti setiap bunyi pendek dan panjang yang dihasilkan untuk memahami pola kode Morse pada setiap huruf. Setelah mempelajari pengertian, huruf, angka, cara penggunaan, serta manfaat Morse, selanjutnya kita akan melihat praktik penggunaan Morse menggunakan peluit. Dalam praktik ini, setiap anggota akan mengirimkan satu kata yang berkaitan dengan kegiatan pramuka menggunakan kode Morse. Hasil terjemahan dari setiap kode akan ditampilkan pada layar. Oke, kata yang pertama yaitu siaga. Persiapan. Sekarang kita akan mempraktikkan kata tunas. Persiapan. Nah, kata selanjutnya adalah kata regu. Persiapan.
Selanjutnya adalah kata pramuka. Jadi, dalam praktek Morse kita akan membuat kata pramuka. Persiapan. Kata selanjutnya di sini adalah dasar. Persiapan. Dari praktik yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa penggunaan kode Morse memerlukan ketelitian, konsentrasi, serta latihan yang berkelanjutan agar pesan dapat dikirim dan diterima dengan baik. Setelah mempelajari Morse, sekarang kita akan mengenal semapur. Semapur merupakan sistem komunikasi yang menggunakan dua buah bendera dalam menyampaikan huruf ataupun angka dalam posisi tertentu. Berbeda dengan kode Morse yang mengenalkan cahaya dan juga bunyi, kode semapur ini mengenalkan gerakan dari dua buah bendera yang telah disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, gerakan dari dua buah bendera ini, dari pengirim dan juga penerima, harus ditempatkan dalam posisi sejajar, sehingga penerima dapat menerima kode yang telah diberikan oleh pengirim dengan benar. Dalam kegiatan pramuka, semapur menjadi salah satu keterampilan komunikasi yang penting untuk dipelajari. Adapun fungsi semapur, yakni yang pertama sebagai sarana komunikasi jarak jauh, kemudian yang kedua sebagai sarana pembelajaran komunikasi, dan yang ketiga sebagai alat koordinasi dalam gerakan tubuh. Nah, selain itu, semapur juga dapat meningkatkan konsentrasi dan juga kerjasama di dalam kelompok. Sama seperti Morse, semapur juga memiliki angka dari huruf A sampai Z. Namun, semapur dibentuk dengan posisi kedua tangan memegang bendera. Semua perubahan posisi tangan akan menghasilkan huruf yang berbeda. Oleh karena itu, perubahan posisi harus dilakukan secara tepat agar pesan dibaca dengan benar. Sebelum mempelajari seluruh huruf, kita harus tahu cara memahami tabel semapur. Pada tabel tersebut akan ditunjukkan seluruh huruf yang melalui kombinasi posisi tangan kanan dan posisi tangan kiri. Nah, pada layar dapat dilihat tabel semapur secara lengkap. Untuk mempermudah pembelajaran, mulailah dengan mempelajari huruf-huruf yang sederhana sebelum menghafal semua alfabet. Nah, teman-teman, setelah melihat gambar mengenai huruf-huruf dalam semapur, ternyata kita juga perlu memerhatikan beberapa hal sebelum melakukan semapur. Nah, hal tersebut adalah sikap dasar dalam melakukan semapur. Teman-teman, dalam pembelajaran semapur, ada beberapa sikap dasar yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu ada posisi tubuh, kemudian cara memegang bendera dengan benar, dan yang terakhir yaitu gerakan tangan. Nah, dalam melakukan semapur, posisi tubuh harus digerakkan dengan posisi tegak dan menghadap ke arah penerima pesan. Kemudian, kedua bendera dipegang kuat dengan tangan dan gerakkan tangan untuk membentuk huruf yang akan disampaikan. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa dalam gerakan tangan haruslah dilakukan dengan benar, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu terburu-buru. Tujuannya adalah agar huruf yang akan disampaikan dapat dibaca dengan jelas oleh penerima pesan. Selain itu, ketika mengirim pesan, kita juga harus tetap berkonsentrasi dan juga fokus. Begitupun juga dengan penerima pesan yang harus tetap teliti dalam membaca setiap huruf yang disampaikan. Jadi, jika dilakukan dengan tenang dan penuh konsentrasi, pesan yang akan disampaikan akan mudah dipahami dan komunikasi akan berjalan dengan lancar. Nah, teman-teman, pembelajaran semapur tidak hanya melatih kita dalam belajar mengirim dan menerima pesan, tetapi juga akan melatih kita dalam konsentrasi, kerjasama, ketelitian, dan juga kedisiplinan. Oleh karena itu, semakin sering kita berlatih semapur,
maka akan semakin terampil kita dalam menggunakan semapur. Dalam penggunaan Morse, dibutuhkan dua buah bendera yang berwarna terang. Tapi biasanya dalam kegiatan pramuka itu menggunakan bendera yang berwarna merah dan juga kuning. Jadi bendera ini berukuran 45 kali 45 cm dengan ukuran tongkat yaitu 55 cm. Dalam praktiknya, sebelum kita mengirimkan pesan kepada penerima, pastikan kita sudah memegang semapur dengan benar. Cara memegang semapur yang benar adalah jari telunjuk masuk ke sela-sela semapur. Setelah itu, pastikan pengirim sudah berada pada posisi siap. Jadi, posisi siap pengirim adalah dengan tangan menyilang ke depan. Setelah itu, kata siap dikirimkan dari pengirim ke penerima. Misalkan, ketika pengirim ingin mengirim kata abu, siapkan huruf yang terdiri dari A, B, dan U. Jadi, dalam semapur itu A seperti ini. Lalu, ketika kita akan melanjutkan ke huruf selanjutnya, kita berikan jeda dari huruf A ke huruf B. Misalkan, A, B, U. Nah, jadi kita ulang sekali lagi kata abu, yaitu A, B, U. Nah, setelah itu, tidak hanya pengirim saja, penerima sangat berperan penting dalam hal ini yang dimana penerima harus memperhatikan setiap gerakan dari pengirim. Nah teman-teman, sebelumnya kita sudah membahas nih terkait cara penggunaan semapur. Sekarang kita akan lanjut membahas manfaat dan kesalahan dalam kegiatan semapur. Nah teman-teman, kegiatan semapur ini memiliki banyak sekali manfaat. Seperti yang pertama itu melatih koordinasi gerakan tubuh kita dan juga konsentrasi. Nah jadi dalam kegiatan semapur ini otak kita itu harus tetap fokus mengingat pesan yang ingin disampaikan sambil menggerakkan tangan kita ke arah yang tepat secara bersamaan. Nah disinilah fokus kita akan diuji, di mana tangan kita itu harus menggerakkan sesuai arah agar pesannya dapat tersampaikan dengan baik. Yang kedua itu melatih ketelitian, di mana dalam kegiatan semapur sedikit saja gerakan yang salah maka akan mengubah huruf nah dan juga akan mengubah isi pesannya. Karena itulah dalam melakukan kegiatan ini kita harus teliti. Lalu yang ketiga yaitu di sini melatih kerjasama kita. Nah dalam kegiatan semapur ada orang yang bertugas untuk mengirimkan pesan dan juga ada orang yang bertugas untuk menerima pesan. Nah disinilah kedua orang itu harus bekerja sama dan kompak dalam melakukannya sehingga pesan dapat tersampaikan dengan baik. Nah teman-teman, dalam kegiatan semapur kita sering sekali melakukan berbagai kesalahan. Seperti yang pertama itu gerakan tangan kita yang kurang pas ataupun terlalu lemas. Nah gerakan tangan yang terlalu lemas tentunya akan berakibat juga pada pergerakan tangan kita yang kurang pas atau terkadang miring ke arah yang tidak seharusnya. Nah hal ini akan mengubah hurufnya dan juga isi pesannya sehingga nantinya akan membingungkan orang yang bertugas untuk melihat ataupun menerima pesannya. Lalu yang kedua itu kesalahan ketika benderanya itu tidak terbuka dengan sempurna. Nah hal ini itu bisa disebabkan oleh bendera yang tergulung ataupun tangan kita yang bergerak dengan tidak semangat ataupun terlalu lemas. Sehingga lambaian benderanya itu tidak dapat dilihat dengan jelas oleh seseorang yang bertugas untuk menerima pesannya. Apalagi jika orang itu berada pada jarak yang lumayan jauh. Nah, kesalahan terakhir yaitu terlalu cepat dalam menyampaikan pesan. Terlalu cepat dalam menyampaikan pesan itu juga akan berdampak pada seseorang yang akan menerima pesannya nanti. Ingat ya, ketika kita melakukan semapur kita tidak usah terburu-buru. Ketika kita melakukannya terburu-buru pastinya orang yang menerima pesannya itu akan kesulitan untuk membaca perubahan arah benderanya. Jadi di sini kuncinya yaitu kita hanya perlu rajin berlatih. Ketika kita rajin berlatih, pastinya gerakan kita akan makin tepat dan pesan yang ingin kita sampaikan pasti akan tersampaikan dengan baik. Selanjutnya, kita akan menyaksikan demonstrasi gerakan semapur dari huruf A hingga Z. Perhatikan setiap posisi bendera dengan seksama agar dapat memahami dan memperhatikannya dengan benar.
Setelah mempelajari materi semapur, selanjutnya kita akan melihat praktik penggunaan semapur menggunakan bendera. Setiap anggota akan mengirimkan satu kata yang berkaitan dengan kegiatan pramuka. Praktik semapur menunjukkan bahwa komunikasi visual memerlukan koordinasi, ketelitian, dan latihan konsisten agar pesan dapat diterima dengan jelas. Nah, teman-teman, setelah kita mempelajari terkait Morse dan juga semapur, di sini terdapat tips and trick untuk mempelajari kedua materi ini dengan lebih mudah. Nah, untuk Morse kita bisa mulai dengan menghafal dari huruf-huruf yang sederhana terlebih dahulu, seperti E, T, A, ataupun N. Kemudian tips and trick yang kedua, di sini kita bisa mulai untuk menghafalnya secara bertahap, bukan secara keseluruhan secara bersamaan pula. Nah, di sini kita dapat melakukannya dengan latihan yang konsisten. Kemudian yang ketiga kita bisa melakukannya dengan permainan atau bersama teman-teman juga agar mempelajarinya jauh lebih menyenangkan. Nah, teman-teman, untuk semapur kita di sini juga memiliki tips and trick nih. Seperti yang pertama itu kalian bisa mulai belajar dari posisi tangan terlebih dahulu sebelum masuk ke mempelajari keseluruhan huruf yang ada. Kemudian yang kedua, kalian bisa berlatih berpasangan agar kalian mulai terbiasa untuk menjadi pengirim ataupun penerima pesan. Nah, kemudian tips and trick yang terakhir atau yang ketiga di sini adalah dengan berlatih di area terbuka agar kalian bisa memahami bagaimana posisi bendera dengan jelas. Nah, jadi teman-teman, yang terpenting di sini itu adalah kita berlatih secara konsisten karena kemampuan ini itu tidak bisa hanya dilatih dalam sekali latihan saja. Nah, jadi Morse dan semapur merupakan keterampilan komunikasi penting dalam pramuka, yang dimana dapat melatih kerjasama, disiplin, ketelitian, dan tanggung jawab. Dengan latihan yang rutin, keterampilan ini dapat bermanfaat dalam berbagai kegiatan kepramukaan. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Salam Pramuka. Jangan lupa beli jeruk di Jeruk Mambo. Harganya cuma Guys, jadi kita hari ini take. Aku besok mereka take, aku pulang dulu. Lagi belajar. Wah, aja kesimpulan sih, Mak. Lihatlah. Bye, siap. Ya, Bye, ciao semuanya. Siapan. Ciao semuanya. Kok video sendiri dia?